perkenalkan, nama saya Karoli Putri dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya dari kelas B. Halo, aku Salvani Antonia dengan 3 digit NIM terakhir 050 dan aku dari kelas B. Halo, perkenalkan nama aku Zahrania Naurazata dengan 3 digit NIM terakhir 074. Aku dari kelas B. Halo, perkenalkan nama aku Livia Dalen Putri Pangadila dengan 3 digit NIM terakhir 075 dari kelas B. Halo, perkenalkan, nama saya Bernadette Teresa Gadis Supratman dengan 3 digit NIM terakhir 076 dari kelas B. Halo, perkenalkan aku Amelia Azhara Ramadhani, 3 digit NIM terakhir aku 077, aku dari kelas B. Halo, perkenalkan, nama aku Firani Pujoro Sabrina dengan 3 digit NIM terakhir 078. Aku dari kelas B. Halo, perkenalkan nama aku Melisa Eka Putri Utami dengan 3 digit NIM terakhir 079, aku dari kelas B. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu jenis-jenis kambing yang di sini itu ada apa aja ya Pak? Ya, penggoloan. Oh ya, yang ini ya Pak? Pala hitam, pala coklat. Oh iya. Nah, ini yang penggolo. Ini anaknya. Oh. Ini anaknya 2, betina-betina. Kalau itu pala hitam itu wedus. Pedus. Yang ini lokal. Oh, lokal. Yang ini lokal. Iya. Ini tawa, kalau hitam itu tawa. Oh, Buat tahu. susu ya bisa, nggak buat susu ya nggak apa-apa. Oh, gitu. Kalau makannya ya ramban atau suket. Sama rumput odot itu. Nah, odot. Nah, menurut Mbak Dila sendiri, nutrisi yang di kandang Mbak ini udah terpenuhi apa belum sih Mbak? Kalau menurut saya sih sudah, soalnya kan dari ini berat badannya dia, dari ini kan kelihatan kalau dia tuh sehat sekali. Terus di sini kan cari pakannya kan juga banyak, terus dari rumput-rumput, terus dari kayak sini namanya ramban kan, nah itu banyak. Jadi makanya terpenuhi gitu. Oke, untuk sumber nutrisi pada kambing sendiri ada 8. Yang pertama itu ada bahan kering, itu pakan tanpa kandungan air. Lalu ada serat kasar itu sebagai stimulan pencernaan pada kambing juga. Terus juga ada sumber energi yang bisa berasal dari biji-bijian. Terus juga ada sumber protein, itu buat ternak-ternak yang masih muda. Terus ada sumber mineral, sumber vitamin, hijauan segar. Itu biasa bobotnya 10 hingga 20% dari bobotnya kambing. Terus juga ada konstrat, itu sebagai metabolisme buat si kambingnya. Oke, terus buat kebutuhan zat-zat makanan untuk kambing-kambing itu beda-beda Mbak. Jadi tergantung dari berat badannya si kambing juga. Kayak misal ada protein untuk berat badan 30 kg itu dibutuhin protein 74 gram. Nah itu terus ada energi yang tercerna itu ada 1,95 kalori per kilogram. Terus ada juga nutrisi yang tercerna itu bakal ada 543 gram. Nah itu juga berlaku buat lemak dan juga kandungan lain seperti mineral. Nah, jadi untuk ngasih pakan itu tergantung dari berat badannya itu, Mbak. Mbak mau nanya nih, kalau misal anakan kambing, kambing pejantan, kambing betina sama kambing pengemukan itu pakannya itu dibedain atau enggak? Enggak sih, pakannya masih sama. Oh, masih sama. Jadi sebenarnya kambing itu memiliki kebutuhan nutrisi pakan berdasarkan jenisnya berbeda-beda. Seperti bibit itu yang termasuk kambing cempe dan juga anakan kambing remaja itu cempe harus mendapatkan kolostrum dari induknya agar dia tuh bisa mendapatkan imunitas tubuh biar sehingga dia tuh tetap sehat. Nah, cempe itu juga bisa belajar untuk makan rumput tuh di usia 1 sampai 2 bulan. Lalu di usia 4 sampai 5 bulan cempe itu juga sudah bisa belajar makan daun muda. Lalu juga pada kambing remaja itu sudah dapat untuk makan rumput, pakan hijauan seperti rumput dan daun kacang-kacangan itu dengan perbandingan 60:40. Pakan yang diberikan setiap harinya juga 10% dari bobot kambing tersebut. Lalu kambing remaja juga dapat diberikan konsentrat sebanyak 1 kilo setiap hari. Nanti paginya setengah kilo, lalu sorenya juga setengah kilo. Nah, selain itu kalau jenis kambing pejantan itu biasanya makan itu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Lalu porsinya itu sebesar 10% dari bobot kambing itu. Dan pakan yang diberikan berupa rumput sekitar 75% dan juga daun-daunan sekitar 25%.
Kalau untuk kambing indukan, apalagi indukan betina yang sedang masa kawin, itu membutuhkan lebih banyak hijauan daripada rumputan dan daun kacang-kacangan. Sementara konsentrat yang dibutuhin itu hanya diberikan pada waktu tertentu seperti saat kawin atau akhir masa bunting dan juga saat masa laktasi. Indukan yang berbobot 20-25 kilo itu membutuhkan hijauan sebanyak 4-5 kilo dan juga ditambah konsentrat sekitar 500 gram per hari. Air minum yang diberikan juga berupa mineral blok yang harus tersedia setiap saat. Selanjutnya ada jenis kambing pengemukan, itu menggunakan kambing jantan atau betina yang masa produktifnya itu usia 8-12 bulan. Pada kambing pengemukan ini, pakan yang diberikan berupa 60% hijauan dan juga 40% konsentrat. Ini selanjutnya juga ada beberapa jenis pakan yang baik buat kambing. Yang pertama kan ada pakan hijaunya, tentunya dia itu juga bisa diberikan 10-20% dari bobot tubuh kambing sendiri. Ada banyak jenis pakan hijau, contohnya itu ada rumput odot sama daun singkong yang dia itu punya kandungan protein kasarnya tuh tinggi, jadi bagus buat pertumbuhan sama laktasi. Juga ada rumput pakcong, ada rumput Meksiko, kolonjo, dan bayam-bayaman itu dia tuh punya daya tinggi serat, jadi seratnya tinggi, jadi mudah dicerna buat kambing. Juga mungkin bisa diimbangi dengan pakan konsentrat. Pakan konsentrat yang baik ini mengandung 15-18% dari protein kasarnya. Ini ada dedak, padi, ada pollard, ada bungkil kedelai, ada onggok untuk konsentratnya. Mbak Dila pernah ini nggak ngelakuin teknik tertentu untuk pakan ternaknya Mbak Dila, kayak fermentasi gitu? Oh, belum pernah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih manfaat-manfaat teknik fermentasi untuk pakan ternak agar Mbak Dila mungkin terinspirasi gitu untuk melakukannya gitu. Nah, manfaatnya yang pertama itu ini untuk meningkatkan protein pakan tersebut. Misalnya protein awalnya itu 4%. Nah, itu bisa meningkat jadi 12%. Nah, terus dengan dilakukannya fermentasi itu juga bisa mengurangi serat kasarnya agar tuh pakannya tuh lebih mudah dicerna sama ternaknya. Terus selanjutnya itu bisa meningkatkan palatable pakan tersebut agar kayak ternaknya tuh lebih suka makan gitu. Nah untuk jenis fermentasi itu ada 3. Yang pertama itu ada fermentasi Starbio, terus Probion sama isi rumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik fermentasi untuk yang Starbio. Yang pertama itu hamparkan jerami setebal 20 cm di atas lantai. Terus taburkan campuran Starbio dengan urea itu secara merata, lalu tuh tambah lapisan jerami lagi, terus taburkan kembali campuran, pokoknya ditumpuk gitu. Terus habis mendapatkan tumpukan yang Mbak inginkan itu tutup rapat dengan plastik jeraminya, terus simpan di tempat yang teduh. Terus jerami tersebut tuh difermentasikan selama 2-3 minggu. Nah, setelah difermentasikan selama 2-3 minggu, jerami tersebut itu diangin-anginkan dulu sebelum diberikan kepada ternak. Nah, itu untuk teknik fermentasi. Nah, yang kedua itu ada teknik silase, Mbak. Nah, teknik silase itu ya sedikit berbeda dengan teknik fermentasi. Kalau silase itu untuk mengawetkan dari hijauan seperti rumput, daun jagung, dan lain-lain. Nah, dalam kondisi yang segar untuk pakan cadangan atau juga untuk menjaga kualitas nutrisi hijauan dengan baik dibandingkan sebelumnya. Nah, tekniknya itu ada beberapa nih, Mbak. Yang pertama, hijauan itu dilayukan selama 2-4 jam hingga kadar airnya itu udah berkurang sekitar 60-70%, Mbak. Jadi udah kelihatan agak layu kan. Nah, setelah itu dipotong pendek, ya kira-kira 1 jengkal atau gimana segitu, Mbak. Setelah itu jika dipakaikan pengawet seperti molase, dedak atau urea, nah dicampurkan terlebih dahulu secara merata, Mbak, biar awet semuanya. Terus lalu dimasukkan ke dalam silo secara bertahap sambil dipadatkan biar mengusir udaranya. Jadi tuh nggak ada udara di dalam dari. Oh iya, biasanya kambing suka kembung itu. Iya, untuk menghindari bloating juga, yang kekembungan itu di perut kambing kan, Mbak. Nah, itu tuh diisikan juga, setelah itu diisikan hingga permukaannya tuh menonjol untuk mengantisipasi adanya penyusutan, Mbak. Nah, lalu ditutup rapat dengan plastik dan juga dikasih pemberat biar dia tuh nggak membludak, Mbak. Setelah itu fermentasikan selama 8 minggu atau kira-kira sekitar 2 bulan. Nah, setelah itu akhirnya setelah dibuka diangin-anginkan dulu sebelum akhirnya nanti dikasih ke kambing-kambingnya, Mbak. Nah, nanti kalau misalnya suatu saat Mbak bikin silase, itu perlu juga diperhatikan, Mbak, ada ciri-ciri silase yang baik nih. Nah, contohnya itu seperti bau dan juga rasanya yang asam. Terus warna hijaunya tuh warna hijau yang kecoklatan, Mbak. Jadi bukan hijau yang kuningan, itu mungkin kan seperti hijau layu ya. Nah, selanjutnya tuh tidak ada jamur dan juga tuh nggak ada lendirnya. Takutnya ada pertumbuhan jamur nanti kan saat melakukan fermentasi, Mbak. Terus ada tekstur yang masih menyerupai hijauan asal. Jadi masih ada kerasa kayak teksturnya, oh ini tekstur daun atau tekstur rumput. Nah, yang terakhir pH-nya tuh rendah, kan tadi sempat disebutkan kalau misalnya pH asam. Gitu, Mbak, kira-kira. Bisa dilanjutkan?
Nah, untuk pemberian pakannya sendiri biasanya kapan? Biasanya sih kalau orang kan 2 kali sehari kan, pagi sama itu, cuma sayang aslinya itu 3 kali sehari. Jadi kayak kasihan gitu, entah Sebenarnya sebenarnya gimana. pemberian pakan kambing ini bisa 2 sampai 3 kali sehari, itu sudah benar, tapi untuk waktunya lebih baik dijadwalkan agar metabolisme kambing tersebut teratur. Jadi kalau misalnya pagi dan sore, ya di pagi dan sore hari terus. Ya, kalau waktunya sih biasanya pasti pagi sama habis zuhur itu sama sore itu. Berarti diberikan secara teratur juga. Iya, teratur.